keheningan malam selagi bulan sabit menggantung di langit barat, Rasulullah membawa Buhairah ke sebuah tempat yang tak jauh dari situ. Di sana Buhairah berkesempatan menunggang burak, tunggangan surga, dan Rasulullah membawanya keluar kota jauh dari keramaian dan hanya diterangi oleh kerlipan redup cahaya bintang. Rasulullah kemudian meninggalkan Buhairah di sebuah mata air dan aliran sungai yang rasanya manis. Di tempat itu Buhairah melihat seseorang dengan bentuk tubuh tak karuan duduk di bawah sebuah pohon kering. Orang itu memakai jubah rombeng seperti seorang sufi dan menutupi wajahnya dengan tangan, sementara air mata darah tercurah banyak sekali dari kedua matanya, bahkan sampai menggenangi sungai. Buhairah berkata, kiranya Yang Mulia Rasulullah telah menuntunku kemari untuk belajar dari sufi ini tentang misteri keesaan Tuhan. Tapi jika memang demikian, mengapa ia harus menyembunyikan wajah di balik hijab air mata seperti itu? Apakah pengetahuan ilahiyah telah menyebabkannya jadi begini? Bagaimanapun Tuhan adalah Tuanku dan aku wajib mematuhinya. Di tengah isak tangis, samar-samar Buhairah mendengar sebuah lagu mengalun dari bibir sang darwis. Lah mendekat lagi dan mendengar alunan kata-kata ini. Di dalam taman cintanya ia menabur benih kepedihan, merawatnya dengan garam dan air asin demi mencintai yang esa ini dengan cinta yang dapat dia terima. Kosongkan benakmu dari selainnya. Campakkan cintamu pada selainnya. Lalu cinta diri, lalu semua harapan, semua mimpi terakhir campakkan pula cintamu padanya, karena dalam kehadirannya tak pernah ada ruang tersisa bagimu Buhairah melangkah ke arah pohon agar dapat lebih dekat lagi. Tapi si sufi mendengar langkahnya dan segera bangkit. Sepasang sayap hitam mengembang dari punggungnya. Kedua tangannya terkulai ke sisi tubuhnya, menampakkan seraut wajah iblis. Buhairah jatuh terjerembab sambil mengutuk nama iblis. Karena sakitnya iblis tertawa mendengarnya lalu berkata, "Wahai tukang intip yang ceroboh, kenapa kau kunjungi aku hanya untuk mengutukku dan memohon perlindungannya? Padahal bukan aku yang mendatangimu. Aku bahkan tak pernah mengganggumu, wahai Buhairah. Engkaulah yang menggangguku dan kini engkau mengutukku karenanya." Yang benar saja Buhairah berkata, "Aku mengutuk." Ia yang terkutuk tak peduli apa situasinya. Iblis tersenyum lalu berkata, "Kau mengutukku. Sadarkah kau bahwa kau tengah mengutuk Ia yang telah dilaknat karena kutukannya? Aku mengutuk Adam, dan karena Adam aku diusir dari surga. Mestinya kau lebih berhati-hati dalam mengutuk, atau memang kau tak ada bedanya dengan Adam yang juga diusir dari surga? Adam dan aku telah dikutuk oleh Allah. Jadi buat apa harus takut pada kutukan Buhairah?" Buhairah berkata, "Ketergelinciranmu sama sekali tak seperti ketergelinciran Adam. Kau dikhianati oleh kesombonganmu sendiri dan bertingkah kurang ajar di kerajaan Allah. Adam terusir dari surga juga gara-gara hasutanmu, dan berbeda denganmu hatinya amat pedih dan menyesal. Dengan segera ia memohon ampun dan mengaku salah pada Tuhan. Sedangkan dirimu kau masih saja di sini. Sungguh kau memang tak lebih dari sesosok monster yang dibutakan oleh kesombongan dan selamanya terkutuk. Adam jauh lebih baik daripadamu. Pembuanganmu adalah saksi dari kejahatanmu sendiri." Kening iblis berkerut, lah memandang tajam. "Kau bilang Adam berdosa gara-gara hasutanku. Kalau begitu, atas hasutan siapa aku melakukan dosa?
tak ada gunanya kau mencaciku sebagai monster buta, karena itu sama saja dengan menghina dirimu sendiri. Saat aku menyembah Allah di pintu kerajaannya, aku menuduh Adam dan seluruh keturunannya di hadapan Allah. Ingatkah kau bagaimana kejadiannya saat itu? Apakah kau turut membela bangsamu dalam kurung bangsa manusia di hadapan Allah, ataukah kau belum lagi lahir? Sekarang kau dengan lancangnya datang dan menuduhku. Bagaimana bisa sang penuduh di Adil Buhairah berujar, jika memang cintamu padanya benar-benar sejati, mana mungkin dia tega merusak wujudmu dan melemparmu keluar dari surga? Bukalah matamu, wahai makhluk buta, lihatlah bagaimana jadinya kau kini. Iblis berkata, cintaku padanya tak pernah luntur sejak aku berdiri di hadapannya. Kau sendiri, kapan kau pernah bersamanya? Sekali saja kau pandang matahari, sengatan cahayanya akan menyakitimu. Bahkan saat kau tutup lagi matamu, masih saja kau rasakan sengatan yang membakar, apalagi saat terik. Sedangkan aku dalam keadaan buta pun masih kulihat wajahnya. Jangan hanya menilai fisik, saat kutatap Adam yang kulihat pun hanya tanah lempung. Jika aku memang tak lebih dari sekadar wujud yang buruk, maka kau sendiri tak lebih berarti daripada debu. Jangan tertipu oleh penampilan lahir. Segala sesuatu mengabaikan kesejatian batin bisa membahayakan mereka yang ingin memahami makna keesaan ilahiyah. Iblis melanjutkan, ingatlah pada kisah Benyamin, putra Yakub, ketika ia menemani saudara-saudaranya ke Mesir dan mereka diundang sebagai tamu oleh seorang raja Mesir. Selama perjamuan berlangsung, sang raja memanggil Benyamin untuk berbicara empat mata dengannya. Ketahuilah, aku ini sebenarnya Yusuf saudaramu yang telah lama hilang. Jangan katakan pada saudaramu yang lain bahwa kau telah menemukan aku. Jangan pula mengatakan bahwa aku masih hidup. Mereka telah berlaku jahat dan bersekongkol melawanku. Akan kutahan kau di sini dengan sebuah siasat, agar mereka ingat bagaimana mereka menyusun siasat untuk menipu ayah kita. Setelah itu, barulah aku akan mengungkap identitasku yang sebenarnya kepada mereka. Keesokan paginya, Yusuf membekali mereka dengan bahan makanan. Diam-diam ia juga menyelipkan gelas miliknya di antara barang-barang Benyamin. Setelah beberapa saat pasukan berkuda, Yusuf menghentikan kafilah para putra Yakub. Anak buah Yusuf langsung melancarkan tuduhan, kalian adalah pencuri yang telah merendahkan martabat dengan menyimpan barang milik tuan kami tanpa izin. Lewi berkata, apa yang hilang? Gelas tuan kami terbuat dari emas, jawab orang-orang Yusuf. Kami akan menggeledah perbekalan kalian. Jika kami temukan gelas itu, si pencuri akan kami seret sebagai tawanan tuan kami dan ia tak akan pernah kembali. Lewi berkata, silahkan saja, kami sungguh tak bersalah saat mereka menggeledah barang-barang Benyamin. Tentu saja mereka menemukan apa yang dicari tersembunyi di situ. Ini membuat Lewi menjerit antara kaget dan ngeri melihatnya. Pasukan berkuda Yusuf segera menahan Benyamin dan mengembalikan ia pada tuan mereka. Inilah bagaimana Yusuf bersiasat melawan saudara-saudaranya, di mana berkah bagi seseorang bisa tampak sebagai kutukan bagi yang lain. Wahai Benyamin, pekik Lewi memelas, kenapa kau sampai mencuri? Tapi Benyamin tak protes sedikit pun lah, malah berkata, jika orang Mesir itu sampai memenggal leherku, akan kugenangi tamannya dengan darahku. Iblis memotong ceritanya sejenak, menepuk-nepuk dadanya yang besar dan bidang. Nah, aku
adalah orang yang setia pada kesejatian perintah yang sesungguhnya, bahkan jika harus tampak seolah-olah membangkang. Kisah lain lanjut. Iblis konon Raja Mahmud selama memerintah dikelilingi oleh para penjilat dan penghasut. Setiap senyum yang ia temui rasanya seperti menyimpan kebencian. Tak bisa mempercayai siapapun di istana kecuali sang putra mahkota yang ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Pemuda ini pun bisa mencium bahaya di istana dan pada suatu hari berkata pada ayahnya, "Ayahanda, mari kita pura-pura bertengkar dan kita tunjukkan pertengkaran kita terang-terangan." Pada saat itu, mereka yang diam-diam membenci dan ingin menghancurkanmu pasti akan segera menarikku dalam rencana mereka. Sang ayah awalnya merasa ragu melihat betapa bahayanya hal ini bagi si anak. Tapi si anak bersikeras dan akhirnya sang raja menyetujui di hadapan banyak pejabat istana. Sang raja dan putranya mulai bertengkar dan saling berteriak, tapi tak ada seorang pun yang mendekati putranya karena ia memang dikenal amat mencintai ayahnya. Putra mahkota berkata, "Ayahanda, penjarakanlah aku agar para penghasut berpikir bahwa pertengkaran kita memang sungguhan. Barangkali saja pada saat itu mereka akan membuka kedok mereka padaku." Lagi-lagi Mahmud ragu karena ia jelas tak ingin melihat anaknya di penjara. Tapi sekali lagi si anak berkeras dan akhirnya persetujuan diberikan oleh sang raja. Di hadapan para pejabat istana yang banyak, konflik pecah antara sang raja dan putranya. Keduanya mulai berteriak dan berselisih pendapat. Meskipun demikian, tak seorang pun berani mendekati putranya karena ia memang sangat mencintai ayahnya. Dalam momen itu, sang putra mahkota berbicara, "Ayah, mungkin lebih baik Anda memenjarakan saya. Ini akan membuat para penghasut percaya bahwa pertengkaran kita adalah kenyataan. Mereka mungkin akan terungkap saat mereka berbicara dengan saya." Mahmud ragu-ragu, enggan melihat anaknya di penjara. Namun, sang anak terus mendesak dan akhirnya hati sang raja luluh. Setelah beberapa bulan mengalami penahanan, sang anak mengirimkan pesan rahasia kepada sang raja. "Ayah, tak seorang pun percaya bahwa perselisihan kita adalah nyata. Tolong berikan hukuman yang keras kepadaku agar mereka percaya. Perintahkan prajurit Anda untuk mencambuk dan menghukum mati saya. Dengan cara ini, lawan-lawan Anda akan berbalik memihak saya." Ketika sang raja menerima pesan ini, ia merasa ngeri. Bagaimana mungkin aku melakukan hal ini? Beberapa bulan berlalu, dan sang anak terus menderita di penjara sementara sang raja masih ragu-ragu tentang memberikan hukuman. Akhirnya, anaknya mengirim pesan lagi kepada Mahmud. "Jika Anda tidak segera memerintahkan hukuman cambuk pada saya, semua penderitaan saya selama ini akan sia-sia. Segera berikan hukuman. Jangan biarkan kelembutan hati Anda terhadap saya menghalangi ini." Sang ayah terpaksa memenuhi keinginan anaknya dan menjatuhkan hukuman. Secara cepat, para lawan sang raja bersatu mendukung putra mahkota. Setelah dibebaskan,
sang putra mahkota secara terbuka memberontak. Ia bersumpah untuk mengambil alih posisi ayahnya. Meskipun rakyat mengutuk anak tersebut, semua musuh sang raja, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, dengan penuh semangat mendekatinya. Sementara itu, sang anak terus mengirimkan pesan rahasia, membeberkan segala hal kepada sang raja. Dengan cara ini, sang anak berhasil melindungi ayahnya dan pada saat yang sama melemahkan oposisi. Rakyat yang semula mencintai Mahmud berbalik membenci anaknya tanpa mengetahui kebenaran di balik cerita ini. Iblis berkata lagi, "Jadi, sebenarnya saya hanya melaksanakan perintahnya dan saya patuh pada kehendak Allah. Bagaimanapun juga, tidak ada aspek yang terlepas dari kuasanya. Saya bukan pemimpin atas keinginan saya sendiri. Jika saya mengikuti kehendak saya pasti akan menjaga hubungan saya dengannya dari kesalahan-kesalahan bodoh semacam itu. Tak peduli berapa besar konsekuensinya. Istananya penuh dengan orang yang mencari kedekatannya karena takut. Allah memberikan saya kekuasaan atas dunia untuk mengungkapkan keagungannya. Meskipun kekuasaan saya tersembunyi, karena segalanya adalah miliknya. Tetapi melalui diri saya, Dia mengangkat dan memuliakan dirinya. Dengan pertentangan terhadap saya, semua ciptaannya menjadi lebih kuat dan keyakinan mereka diuji. Jangan salahkan saya sebagai sumber penderitaan manusia. Sebaliknya, manusialah yang menjadi penyebab bencana bagi saya. Karena Adam, saya mengalami kutukan. Akibat dosa-dosanya, saya juga dijauhkan. Sementara tuduhan-tuduhan saya kepadanya, semuanya adalah kenyataan. Hanya karena saya enggan tunduk kepada debu untuk memuja anak debu, dalam kurung Adam, saya dilaknat. Kamu mungkin tahu, di surga, kekasihku dengan berat hati mengasingkan saya karena saya tidak bisa meninggalkannya. Bahkan para malaikat berkata, iblis adalah yang pertama kali tunduk kepada Allah, karena tak ada yang lebih mencintai Allah daripada Dia. Namun Dia memerintahkan perpisahan kami agar manusia memiliki kesempatan untuk memahami keesaannya. Dia menunjukkan ketidakpatuhan saya agar manusia memahami kekuasaannya. Ketika Dia menyuruh saya untuk bersujud di hadapan Adam, secara diam-diam Dia berbicara dalam hati saya, "Pergilah dan ingatkan mereka tentang Aku." Demi manusia yang selalu mencintai dirinya sendiri, Dia mengeluarkan cinta dari diri saya. Saya berkata, "Mengapa engkau begitu memperhatikan manusia?" Namun Dia enggan menjawab dan justru mengusir saya, padahal Dia tahu saya tak bersalah. Ketika para malaikat memuji cinta saya kepadanya, Dia berkata, "Mereka memuji karena kedekatanmu denganku. Melalui kaca imanmu, aku melihat ketidakimanan mereka." Tuhan alkemis menjadikan emas ini tampak seperti timah. Demi mereka yang tak beriman, Dia rela menghilangkan iman saya. Dia berkata, "Tidak boleh tunduk kepada siapapun selain Aku." Lalu tiba-tiba Dia menciptakan manusia dan mengumumkan, "Kalian semua harus tunduk kepadanya." Namun saya menolak, karena memang Dia sendiri yang memerintahkan penolakan saya agar saya hanya menyembahnya. Saya berkata, "Hanya kepadamu, ya Allah."
Tidak ada malaikat atau makhluk beriman lainnya yang memahami keesaannya sebaik saya. Seluruh penghuni surga berkata, "Mari kita puji Dia selain Allah, karena Allah menghendakinya demikian." Dari situ Allah tahu bahwa mereka tidak benar-benar memujinya. Hal yang sama